Kita masing-masing menghadapi pertempuran dalam diri yang tidak terlihat oleh orang lain, pikiran yang tak pernah berhenti, berputar tanpa henti, terjebak dalam masalah serta kekhawatiran yang tidak produktif. Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kekacauan mental ini, dan hanya Anda pula yang memiliki kekuatan untuk mengakhirinya. Tidak boleh terus-menerus membiarkan diri terombang-ambing oleh kecemasan atau kekhawatiran, seakan-akan itu adalah takdir. Paksa diri Anda untuk mengambil alih kendali, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Ini bukanlah pidato yang bertujuan menghibur atau menawarkan solusi instan. Di sini, kita berbicara tentang tindakan, tentang berhadapan dengan pikiran Anda sendiri, tentang melawan pikiran-pikiran yang melumpuhkan, dan membangun kembali kedamaian yang layak Anda dapatkan dari dasar. Stoicisme bukan sekadar teori, ia adalah praktik murni, sekumpulan pelajaran yang tegas dan jelas yang akan membangunkan Anda, menguatkan Anda, dan yang paling penting, menguasai dunia batin Anda. Jika Anda ingin berhenti dikuasai emosi dan hidup dengan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, Anda telah sampai di tempat yang tepat. Tetapi perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Terserah Anda untuk berkomitmen, menghadapi diri sendiri, dan mengerjakan tantangan itu setiap hari. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda menuliskan frasa ini di kolom komentar. Saya memilih ketenangan sebagai kekuatan super saya. Lakukan ini bukan hanya untuk mengucapkannya, tetapi untuk menyatakan dengan tegas komitmen Anda kepada diri sendiri. Sebab ketika Anda menulis dan menyuarakan niat Anda mulai memprogram ulang pikiran, memperkuat tekad, dan membangun perisai mental terhadap segala hal yang berusaha merampas kedamaian batin Anda. Sekarang, bersiaplah untuk mengubah cara berpikir Anda. Karena 15 pelajaran stoicisme ini hadir bukan untuk meminta izin, melainkan untuk mengubah hidup Anda. 1. Kuasai emosi Anda dengan kesadaran dan tujuan. Pikiran Anda tidak perlu berperang agar Anda merasa ada yang salah. Terkadang hanya butuh satu kata, satu gestur, satu keheningan, dan tiba-tiba Anda terbakar, mendidih di dalam, atau Anda merasa hancur, hampa, tanpa arah. Terdengar familiar, itu karena selama ini Anda membiarkan emosi mengendalikan Anda seperti pengemudi mabuk di jalan raya. Dan tahukah Anda, itu harus dihentikan. Bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan. Anda tidak datang ke dunia ini untuk menjadi robot atau menyembunyikan emosi dengan senyum paksa atau frasa-frasa swadaya yang indah. Tujuannya bukan untuk merasa kurang, tetapi untuk merasa lebih baik, untuk merasa dengan tujuan. Anda harus menyadari bahwa setiap emosi yang melewati tubuh Anda adalah sinyal, kesempatan, dan yang terpenting, alat. Tapi jika Anda tidak belajar mengelolanya, ia akan mengendalikan Anda. Apakah Anda menginginkan ketenangan pikiran? Maka berhentilah menjadi budak impuls Anda. Anda tidak bisa berbicara tentang ketenangan jika masih bereaksi dengan amarah setiap kali sesuatu tidak sesuai harapan. Anda tidak bisa menginginkan kejelasan jika langsung tenggelam dalam kecemasan saat seseorang tidak membalas pesan Anda. Anda harus duduk di kursi pilot. Setiap kali Anda merasa marah, takut, sedih, atau euforia yang luar biasa, sebuah pintu terbuka. Kebanyakan orang melewatkannya. Anda tidak. Anda akan melihatnya. Bahkan lebih, Anda akan memasukinya. Tanyakan pada diri sendiri, apa pemicu emosi ini? Cerita apa yang saya ceritakan pada diri sendiri hingga merasa seperti ini? Sebab seringkali Anda tidak bereaksi pada apa yang terjadi, melainkan pada interpretasi Anda, yang disaring oleh masa lalu, oleh luka yang belum selesai, oleh ketakutan yang tidak ingin Anda akui. Bayangkan, seseorang berkata kasar dan Anda merasa ditolak, padahal mungkin orang itu hanya sedang mengalami hari yang buruk. Namun Anda bereaksi seolah dikhianati. Mengapa? Karena luka penolakan masih terbuka. Karena yang Anda lihat bukanlah orang lain, melainkan cerminan emosi Anda sendiri. Saat emosi kuat menerpa, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam, amati tanpa menghakimi. Tanyakan, apa yang ingin saya capai dengan emosi ini? Apakah membangun atau hanya meledak? Stoicisme tidak meminta Anda menjadi batu, tapi menjadi bijaksana. Seneca pernah berkata, tak ada angin yang berpihak pada kapal yang tidak tahu tujuan. Jika Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan perasaan Anda, setiap emosi akan menjadi badai tanpa arah. Tapi jika Anda tahu, setiap emosi bisa menjadi angin yang membantu.
Tubuh Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, Anda hanya perlu membantunya. Tarik napas perlahan lewat hidung, hembuskan lebih pelan, kendurkan rahang, turunkan bahu, berjalanlah, lepaskan ketegangan kembali ke saat ini. Ini bukan spiritualitas murahan, ini ilmu saraf terapan. Ketika tubuh tenang, pikiran kembali jernih, dan disitulah kendali kembali Anda dapatkan. Perbedaan antara orang yang matang secara emosional dan yang terjebak dalam kekacauan bukan terletak pada seberapa banyak mereka merasa, melainkan pada apa yang mereka lakukan dengan perasaan itu. Anda yang memutuskan, apakah kemarahan menghancurkan atau melindungi? Apakah kesedihan menenggelamkan atau mengajarkan? Apakah ketakutan melumpuhkan atau mempersiapkan? Jangan salah, ini tidak mudah. Diperlukan latihan harian, disiplin internal. Anda akan jatuh, akan meledak, kadang bertindak tanpa berpikir. Tapi jika Anda berlatih, jika setiap hari Anda berusaha mengenali emosi sebelum bereaksi, jika setiap hari Anda mengambil tanggung jawab atas diri sendiri, maka sesuatu akan berubah. Bukan dunianya, melainkan diri Anda. Jadikan emosi sebagai peta, bukan penjara. Jangan hanya berharap merasa lebih baik. Paksa diri untuk tumbuh secara emosional. Amati, bernapas, pilih. Itulah bedanya antara bereaksi secara impulsif atau merespons seperti orang yang paham. Ketenangan pikiran bukan tentang menghindari perasaan, tapi tentang mampu merasakannya dengan terampil. Ini langkah pertamamu. Langkah. Jangan remehkan, sebab jika Anda tidak menguasai emosi, Anda tak akan pernah merasakan kedamaian sejati. Hanya momen singkat kelegaan di antara badai. Tapi jika Anda menguasainya, jika Anda memahami dan mengarahkannya, kekacauan di luar berhenti memengaruhi, karena ketertiban sejati dimulai dari dalam. Jika Anda mendapat nilai dari pelajaran ini, saya mengundang Anda untuk menulis frasa, "Saya memilih ketenangan sebagai kekuatan superku" di kolom komentar. Menulis adalah tindakan manifestasi yang kuat dan juga membantu kami menyampaikan konten ini kepada lebih banyak orang. 2. Reaksi Anda mengungkapkan apa yang masih perlu Anda sembuhkan. Berhentilah menyalahkan dunia atas apa yang Anda rasakan. Setiap kali seseorang membuat Anda kesal, melukai perasaan Anda, memicu ledakan emosi, atau menjatuhkan Anda bukan sedang melihat orang itu. Anda sedang melihat bagian dalam diri Anda yang belum merasakan kedamaian. Ya, sesederhana itu dan seringkali sesakit itu. Ketika Anda marah karena seseorang tidak bereaksi sesuai harapan Anda, apakah Anda yakin kemarahan itu benar-benar datang dari orang lain? Itu muncul karena Anda punya harapan, karena Anda berusaha mengendalikan sesuatu yang tak bisa dikendalikan, karena ada luka di dalam yang, ketika tidak diakui, berteriak seperti alarm. Orang-orang tidak menciptakan emosi dalam diri Anda. Mereka hanya menunjukkan apa yang sudah ada di sana, tersembunyi di balik permukaan. Paksa diri untuk benar-benar melihat. Setiap reaksi adalah cermin. Setiap ketidaknyamanan adalah panggilan untuk meninjau ulang apa yang selama ini Anda bawa tanpa mau memeriksanya. Sakit ketika dikritik, mungkin karena Anda tidak mengizinkan diri sendiri untuk gagal. Kesal dengan kelambanan orang lain, bisa jadi Anda menuntut orang bergerak cepat sementara Anda sendiri lupa bernapas. Merasa hancur ketika seseorang menjauh, itu artinya ketenangan Anda masih bergantung pada kehadiran eksternal. Itu bukan kedamaian, itu ketergantungan. Stoicisme tidak meminta Anda menolak perasaan. Ia mendorong Anda menggunakan setiap emosi sebagai petunjuk, sebagai pesan. Jangan lari. Tanyakan dengan jujur, mengapa ini begitu memengaruhi saya? Lalu diam, tanpa pembenaran, tanpa distraksi. Masuk lebih dalam. Apapun yang Anda temukan di sana, itulah yang harus dikerjakan. Bukan orang lain. Bayangkan situasi nyata. Anda terjebak macet, seseorang menyerobot tanpa sein, dan Anda terpaksa mengerem mendadak. Dorongan pertama adalah mengumpat dalam hati atau keras-keras. Mengapa? Apakah kesalahan mereka pantas membuat jantung berdebar, rahang mengeras, dan hari Anda rusak? Tidak. Tapi jika Anda bereaksi seperti itu, mungkin karena Anda percaya hidup harus berjalan sesuai keinginan Anda, bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu ritme Anda. Saat itu, Anda tidak hadir. Anda menuntut dunia tunduk pada harapan Anda. Tingkat kerapuhan emosional seperti itu adalah tanda, dan itu butuh perhatian segera. Ambil tanggung jawab secara radikal. Jangan bersembunyi di balik dia atau mereka. Tanyakan,
Ini aku atau aku yang diciptakan. Itulah penyerahan diri. Anda bukan cerminan pasif dari emosi. Anda adalah pencipta aktif dunia batin Anda. Jika Anda tidak mengendalikan apa yang Anda rasakan, orang lain akan melakukannya untuk Anda, dan mereka tidak akan melakukannya dengan baik. Ingin punya ketenangan pikiran? Berlatihlah seperti pejuang yang diam. Latih pikiran seperti otot. Ketika seseorang memprovokasi, jangan langsung bereaksi. Amati emosi itu. Tanyakan, bagian mana dari diri saya yang terluka di sini? Ini bukan terapi swadaya murahan. Ini penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah fondasi dari setiap kebebasan. Seorang stoa tidak menghindar dari ketidaknyamanan. Ia menggunakannya sebagai sinyal. Karena ia tahu, kedamaian tidak datang ketika segala sesuatu di luar tenang, tetapi ketika tidak ada lagi yang di dalam yang bisa dihancurkan oleh luar. Anda ada di sini karena menginginkan itu. Anda ada di sini karena menginginkan itu. Karena lelah dengan apapun yang menjatuhkan Anda. Karena tidak ingin lagi menjadi budak kecemasan, kekhawatiran, atau kata-kata orang lain. Mulailah hari ini. Berhenti bereaksi otomatis. Berhenti, amati, dan bertanggung jawab atas apa yang belum sembuh. Disitulah kedamaian Anda dimulai. 3. Saat kau bertumbuh, lingkungan sekitarmu pun akan teruji. Bersiaplah menghadapi ini. Ketika kau benar-benar mulai berubah, dunia yang kau kenal akan berguncang. Bukan karena kau berbuat salah, melainkan karena kau memilih untuk melakukan hal yang berbeda. Dan segala yang berbeda itu menimbulkan rasa tak nyaman. Bukan bagimu pada mulanya, tetapi bagi orang-orang di sekelilingmu. Kau memutuskan untuk lebih memperhatikan kata-katamu. Lalu seseorang mengatakan bahwa kau tak lagi menyenangkan. Kau memilih bangun lebih pagi untuk melatih pikiran dan tubuh. Lalu orang lain menyebutmu obsesif. Kau berhenti mengeluh, menyalahkan, dan terlibat dalam drama. Lalu tiba-tiba beberapa orang tak lagi ingin dekat denganmu. Tahukah kenapa? Sebab evolusimu menempatkan mereka di depan cermin, dan tidak semua orang siap melihat refleksi itu. Kehadiranmu saja sudah menggugah kemalasan mereka. Kau mewakili apa yang tidak berani mereka lakukan. Berubah. Kau adalah bukti nyata bahwa perubahan mungkin dilakukan, dan itu membuat mereka tidak tenang. Sebab jika kau bisa, apa alasan mereka? Ini akan terasa menyakitkan. Aku tahu, dan itu tak terhindarkan. Sebab beberapa dari mereka yang menjauh justru orang yang kau sayangi. Tapi dengarkan baik-baik. Jika untuk mempertahankan kedekatan dengan seseorang, kau harus meredupkan cahayamu, itu bukan kedekatan, itu ketergantungan. Dan ketenangan pikiranmu tidak bisa dibangun di atas ketergantungan. Kau tidak datang ke kehidupan ini untuk memenuhi cetakan orang lain. Kau datang untuk mendobrak cetakanmu sendiri. Mereka akan menyebutmu egois karena menetapkan batas. Mereka akan bilang kau sudah berubah, dan ya, memang karena kau memilih untuk berevolusi. Karena kau lelah menjadi versi dirimu yang lebih rendah, hanya agar nyaman bagi orang lain. Karena kau paham, ketenangan pikiran dibangun bukan dari persetujuan luar, melainkan dari koherensi dalam. Mereka yang bertumbuh pasti akan kehilangan sesuatu. Itu disebut proses seleksi alam emosional. Kau kehilangan validasi yang murahan. Kau kehilangan hubungan yang dibangun dari luka, bukan koneksi sejati. Kau kehilangan identitas yang dulu kau pegang agar diterima. Tapi tahukah apa yang kau dapatkan? Kebebasan, kejelasan. Harga diri. Ada ungkapan yang keras namun benar. Ketika kau berhenti bertindak berdasarkan luka, banyak orang berhenti mengenalimu. Itu benar, karena kau tidak lagi bermain-main, karena kau tidak lagi mudah dimanipulasi, dipaksa, atau direndahkan dalam drama. Karena sekarang kau memilih dirimu sendiri, dan bagi banyak orang itu terasa seperti pengkhianatan. Bukan, itu pertumbuhan. Ingat-ingatlah saat terakhir kau merasa ditinggalkan seseorang, justru ketika kau mulai lebih merawat diri. Dinamika apa yang kau putus? Versi dirimu yang mana yang kau tinggalkan? Amati tanpa rasa bersalah. Menyenangkan semua orang bukanlah kedamaian, itu kelelahan. Jangan cari penghiburan pada mereka yang tidak paham jalanmu. Carilah di dalam integritasmu sendiri, di dalam kekuatan yang kau bangun, di dalam ketegasan memutuskan untuk menjadi dirimu tanpa mesti minta izin. Marcus Aurelius pernah berkata dengan tegas, "Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang mengganggumu." Dan aku tambahkan ini, pernyataan kekuatan terbesarmu adalah terus bertumbuh. Bahkan ketika orang lain berharap kau mundur agar mereka nyaman.
Jadi, teruslah melangkah, meski kau dihakimi, meski kehilangan teman, meski rasa takut menyapa. Sebab ketakutan itu pertanda kau sedang memecahkan pola. Dan pola tidak dibuat untuk mereka yang mencari kebebasan mental, emosional, dan spiritual. Kau tidak sendirian, kau bersama dirimu sendiri. Kau tidak gila, kau sedang bangkit, kau tidak kasar, kau sedang jujur. Dan jika kau harus berjalan sendirian dahulu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lakukanlah. Kesendirian sementara demi konsistensi diri lebih berharga daripada persahabatan abadi yang dibangun di atas pengkhianatan internal. Jangan berhenti bergerak hanya karena takut ditolak. Sebab siapapun yang berani melewati ambang ketidaknyamanan itu, pada akhirnya akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dirampas siapapun. Kedamaian batin yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Jika ini pertama kalinya Anda di kanal ini, saya mohon dukungannya dengan berlangganan dan menyukai video ini. Dengan begitu, saya dapat terus membuat konten seperti ini ke depannya. Bukan untuk suka atau persetujuan, hanya untuk kebenaran Anda. 4. Jadikan rasa sakit sebagai pelajaran, bukan penjara. Memang menyakitkan? Ya, mungkin terasa tidak adil, tapi apakah Anda akan terus mengulang sejarah sebagai alasan abadi atau justru melakukan sesuatu dengannya? Ingat, Anda membaca ini bukan karena hidup Anda sempurna. Anda di sini karena ingin merdeka, karena lelah terperangkap dalam emosi yang membelenggu. Dan untuk merdeka, Anda harus berhenti memandang rasa sakit sebagai kutukan dan mulai melihatnya sebagai apa adanya. Seorang guru yang brutal namun penting. Akan saya katakan sesuatu yang tidak mengenakan. Tak ada seorang pun yang luput dari rasa sakit. Tak seorang pun, bukan Anda, bukan saya. Bahkan guru paling tercerahkan yang tersenyum di media sosial sekalipun. Rasa sakit datang tanpa pemberitahuan. Perbedaan antara pikiran lemah dan pikiran stoik terletak pada apa yang Anda lakukan dengan rasa sakit itu. Anda hancur berantakan atau bangkit dengan lebih jernih. Anda bermain sebagai korban atau menjadi arsitek evolusi diri Anda sendiri. Kaum Stoa tidak mencari penderitaan, tetapi mereka menghormatinya. Mereka paham bahwa setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap pengkhianatan membawa pelajaran yang tersamar sebagai kekacauan. Dan sebenarnya Anda juga tahu, hanya saja terkadang lebih memilih mengabaikannya, karena menyalahkan keadaan terasa lebih mudah daripada melihat ke dalam. Coba pikirkan kembali, sesuatu yang pernah menghancurkan Anda bertahun-tahun silam. Sebuah hubungan, pengkhianatan, peluang yang terlewat. Lihat lagi sekarang, apakah Anda belajar sesuatu? Apakah Anda berubah? Apakah Anda bertumbuh? Kemungkinan besar ya. Lalu mengapa masih memandang rasa sakit sebagai hukuman? Rasa sakit adalah ambang batas. Ia mendorong Anda untuk beralih dari diri Anda yang dulu menuju diri Anda yang seharusnya. Jika diterima sebagai panduan, rasa sakit akan mengubah Anda. Jika dihindari, ia akan memenjarakan Anda. Hanya ada dua pilihan, terus menjilati luka atau menjadikannya batu loncatan. Terima penderitaan itu dan berikan ia arah. Tanyakan pada diri, apa yang bisa saya bangun dari ini? Bagaimana saya menggunakan kehancuran ini sebagai energi untuk sesuatu yang lebih besar? Ini bukan puisi kosong, ini disiplin mental. Bayangkan Anda dipecat, ada rasa sakit, ketidakadilan, frustrasi. Tapi ada juga peluang, waktu untuk membangun kembali, ruang untuk menata ulang harga diri, kesempatan meninggalkan tempat di mana Anda hanya sekadar bertahan. Apakah Anda akan memandangnya demikian, atau justru mengurung diri dalam gagasan bahwa semuanya telah berakhir? Apa yang Anda putuskan di titik ini yang menentukan jalan Anda? Bukan faktanya, tapi cara Anda menafsirkan fakta tersebut. Stoicisme berbisik kuat, kamu bukanlah apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu putuskan untuk dilakukan atasnya. Seneca menuliskannya dengan gamblang, api menguji emas, kesulitan menguji manusia. Dan Anda sedang diuji bukan oleh alam semesta, bukan oleh takdir, tapi oleh diri sendiri. Berlatihlah sekarang. Pikirkan situasi yang masih menyisakan rasa sakit, bukan untuk menghidupkannya kembali, tapi untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin darinya. Tanyakan pada diri tanpa tedeng aling-aling, apa yang diajarkan hal ini kepadaku? Apa yang diungkapkannya tentang diriku? Apa yang tidak ingin kubiarkan terulang lagi? Dan yang terpenting, apa yang akan kulakukan dengan semua ini mulai hari ini? Jadikan rasa sakit sebagai latihanmu. Biarkan setiap pukulan memperkuat karakter, bukan meruntuhkannya.
Biarkan setiap luka mengingatkanmu pada jati dirimu. Gunakan setiap kejatuhan untuk bangkit lebih bijak, bukan lebih keras, karena mengeraskan hati hanya cara lain untuk menyembunyikan ketakutan. Kamu tidak butuh hati yang keras. Kamu butuh hati yang kuat, yang mampu merasakan, tapi tidak hancur oleh setiap hempasan. Jangan ubah kisahmu menjadi penjara, jadikan ia peta pendakianmu. Karena ya, rasa sakit menyentuhmu, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah ia mendefinisikanmu atau membangkitkanmu. 5. Berhenti membatasi dirimu sendiri. Segala hal bisa dilatih dengan niat. Jangan biarkan alasan yang dikemas sebagai kerendahan hati terus mengendalikanmu. Jangan terus mengulangi kebohongan itu bagai mantra. Aku tidak pandai dalam hal itu. Aku tidak punya bakat sejak lahir. Itu bukan untukku. Tahukah kamu apa sebenarnya itu? Pemrograman, pengondisian, dan kamu mengukirnya lebih dalam setiap kali kamu mempercayainya. Bukan bahwa kamu tidak bisa, tapi kamu belum cukup berlatih. Lihat sekelilingmu. Berapa kali kamu mengagumi seseorang karena kedisiplinannya, ketenangannya, kemampuan komunikasinya, fokusnya, ketekunannya, lalu berpikir, aku tidak seperti dia. Siapa yang memberitahumu itu? Kapan kamu mulai menerima pernyataan itu seolah-olah itu hukum biologis yang tak bisa diubah? Apa yang kamu sebut sebagai karakter seringkali hanyalah kebiasaan yang diulang cukup sering. Kamu jauh lebih lentur daripada yang kamu kira. Pikiranmu, emosimu, perilakumu, semuanya bisa dilatih. Tapi untuk melakukannya, kamu harus melakukan sesuatu yang tidak semua orang mau lakukan. Bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan menyalahkan orang tuamu, masa kecilmu, atau lingkunganmu. Apa yang terjadi padamu mungkin bukan salahmu, tapi transformasimu adalah tanggung jawabmu. Sebab jika kamu menunggu seseorang datang dan memberi izin untuk tumbuh, kamu akan tetap menjadi dirimu yang sekarang. Terbatas, pasrah, penuh potensi yang terbuang. Dengarkan baik-baik, kemampuan tidak dilahirkan, ia dibangun. Ingin ketenangan pikiran? Latih. Ingin percaya diri? Raih. Ingin disiplin? Ciptakan sistem dan taati. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak harus melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya perlu melakukannya hari ini, besok, dan lusa. Begitulah cara kamu memprogram ulang sistemmu. Sekarang mungkin ada suara dalam dirimu yang berkata, tapi aku belum konsisten. Ubah sekarang, ganti dengan, aku memang belum konsisten, tapi aku sedang berlatih. Karena kata belum membuka pintu yang sebelumnya terkunci di pikiranmu. Bayangkan, jika kamu menghabiskan 1 jam sehari selama setahun untuk mengasah apa yang kamu anggap bukan keahlianmu, di mana posisimu sekarang? Keahlian apa yang akan kamu kuasai? Berapa banyak batasan yang sudah kamu hancurkan, tapi kamu tidak melakukannya, karena dialog internalmu menghancurkanmu. Ubah dialogmu, ubah takdirmu. Aku beri 1 alat yang kuat, pikirkan 1 keterampilan yang selalu kamu hindari. Sesuatu yang selalu kamu katakan, aku tidak bisa. Mungkin public speaking, mengendalikan emosi, menjadi terorganisir, atau berhenti menunda. Kamu punya 1. Sekarang katakan pada dirimu, aku tidak buruk dalam hal ini, aku hanya belum terlatih. Lalu bertindak, ambil aksi minimal, tapi lakukan hari ini. Cari video, baca artikel, terapkan 1 teknik, tapi berhenti di teori. Tidak ada transformasi tanpa praktik. Epictetus mengatakannya berabad-abad lalu, tidak ada hal besar yang dicapai secara instan. Kamu harus bertindak dan terus bertindak sampai kamu menjadi apa yang kamu cari. Dia tidak bilang kamu terlahir sudah memilikinya. Dia bilang kamu harus meraihnya. Pikiranmu lentur, identitasmu tidak terukir di batu. Kamu adalah karya yang masih dalam proses. Tapi jika kamu tidak memutuskan untuk memahatnya, orang lain yang akan melakukannya untukmu, dan apa yang tidak kamu latih akan melemah. Berhenti meromantisasi, aku memang seperti ini, kamu seperti itu. Kamu seperti ini, dan kalau kamu seperti ini, kamu bisa berubah. Yang tidak bisa terus kamu lakukan adalah mencari ketenangan pikiran tanpa melatih fokus, tanpa mendisiplinkan pikiran, tanpa berkomitmen pada dirimu sendiri. Hari ini kamu bisa mulai. Kamu tidak butuh guru, tidak butuh kursus mahal. Kamu hanya butuh keputusan yang jelas dan yang diulang. Aku tidak akan terus memberi makan batasan yang dipaksakan orang lain atau yang aku buat sendiri. Aku akan membangun versi diriku yang layak aku dapatkan. Lakukan, jangan besok,
hari ini. Latih pikiranmu seperti melatih otot, karena ketika kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa," dan mulai berkata, "Aku belum bisa tapi aku akan," kamu sudah menang. Kamu sudah berada di sisi lain, sisi mereka yang berhenti sekadar bertahan dan mulai menciptakan kebebasan mental mereka. 6. Melampaui pikiran Anda, temukan sang pengamat. Pikiran Anda terus berbicara tanpa henti. Terkadang berbisik, terkadang berteriak, namun hampir tak pernah benar-benar berhenti. Ia melemparkan keraguan, penilaian, skenario bencana, pengulangan masa lalu, proyeksi masa depan, kritik, dan ketakutan. Lalu tanpa sadar Anda menelannya mentah-mentah, seakan itu kebenaran mutlak. Tapi coba dengarkan sekali lagi, Anda bukanlah suara di dalam kepala Anda. Anda adalah yang mendengarkannya. Anda adalah yang bisa mengambil jarak, yang bisa mengamati tanpa langsung bereaksi, dan di sanalah kebebasan sejati dimulai. Pernahkah Anda menyadari betapa kacau dan absurdnya pikiran Anda? Suatu saat ia mengatakan Anda akan berhasil. Sesaat kemudian ia mengingatkan Anda pada semua kegagalan. Ia memuji keberanian Anda, lalu menyalahkan Anda karena tidak bertindak lebih cepat. Ia membanding-bandingkan, mengalihkan, menyabotase, dan Anda mengizinkannya berkuasa seolah ia pemilik kebenaran tertinggi. Padahal tidak. Pikiran hanyalah alat yang kuat, ya, tapi tidak sempurna, dan ia jelas bukan Anda. Stoicisme memahami ini jauh sebelum ilmu saraf modern. Anda bisa memisahkan diri dari pikiran. Anda bisa melihatnya seperti awan yang berlalu atau film yang tak perlu Anda tonton sampai habis. Tapi untuk itu, Anda perlu melatih diri. Anda harus membangkitkan sang pengamat. Pengamat itu adalah kesadaran murni Anda. Ia tidak berdebat, tidak bereaksi, tidak menghakimi, ia hanya ada. Ia menyaksikan. Dan dalam penyaksian yang tanpa keterikatan, tanpa kecemasan, tanpa drama, lahirlah kedamaian yang sesungguhnya. Contoh nyatanya, Anda sedang berbicara, tiba-tiba seseorang menyela. Pikiran langsung bereaksi, sungguh tidak sopan, mereka selalu begitu, aku tidak dihargai. Tapi jika Anda hadir dan sadar, Anda bisa melihat rangkaian pikiran itu tanpa terhanyut. Anda bisa berkata dalam hati, "Aku sadar pikiranku ingin membuatku tersinggung. Aku tak perlu ikut. Cukup amati, lalu lanjutkan." Lihat perbedaannya, ini bukan berarti mengabaikan, tapi memilih. Tidak membiarkan pikiran mengambil alih kendali sepenuhnya. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering dalam sehari Anda mempercayai semua yang Anda pikirkan? Jika jujur, jawabannya adalah hampir selalu, dan itulah akar persoalannya. Bukan berpikir yang salah, tapi menganggap setiap pikiran sebagai kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. Padahal pikiran bukan perintah, bukan fakta. Ia hanya narasi yang dibangun berdasarkan kondisi emosi, sejarah pribadi, ketakutan, dan tingkat kesadaran Anda saat itu. Kedamaian datang ketika Anda berhenti melawan pikiran dan mulai memandangnya dari kejauhan. Saat Anda belajar berkata, "Ini cuma pikiran, aku tak harus bertindak, bereaksi, atau menderita karenanya." Jika dilakukan secara konsisten, Anda akan mulai mengambil kembali kendali. Sebab Anda sadar, Anda bukanlah kekacauan mental itu. Anda adalah ruang tempat kekacauan itu terjadi. Dan ruang itu ketika dirawat akan menjadi tenang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan terletak pada keteraturan pikiran. Jangan biarkan ia menjadi budak nafsu." Keteraturan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia hadir ketika Anda menjadi saksi bagi pikiran Anda sendiri. Anda bukanlah pikiran-pikiran Anda. Anda bukan kecemasan atau kekhawatiran itu. Anda adalah ia yang mampu menyaksikan semuanya, lalu tetap melangkah teguh, jernih, dan penuh kedamaian. Temukan sang pengamat. Ia sudah ada di sana sejak awal, diam, sabar, menunggu Anda berhenti sejenak untuk sekadar mengamati. 7. Berhentilah meminta-minta keberanian. Kenali dirimu lebih dulu. Berapa lama lagi kau akan menunggu orang lain mengakui dirimu? Berapa lama lagi kau akan hidup seolah-olah cinta, hormat, dan pengakuan harus datang dari luar agar kau merasa berarti? Sadarlah, tak seorang pun akan memberimu apa yang tak kau berikan pada dirimu sendiri. Tak ada yang akan menghargaimu lebih dari kau menghargai dirimu sendiri. Kau bukan pengemis yang mencari belas kasihan. Berhentilah bertingkah seperti itu. Jika kau merengek minta perhatian, jika kau sakit hati setiap kali seseorang tak membalas seperti harapanmu, jika kau mengubah hidupmu demi menyenangkan orang dan menghindari penolakan, maka kau sedang menjual harga dirimu dan bayarannya mahal, ketenangan jiwamu,
Kau tak perlu dicintai untuk menjadi berharga. Kau sudah cukup, tapi jangan hanya mengucapkannya seperti mantra kosong. Kau harus bertindak selaras, karena apa yang kau lakukan adalah apa yang sungguh kau percaya. Jika kau bilang, aku menghargai diriku, tapi kau menerima penghinaan. Jika kau bilang, aku menghargai diriku, tapi kau masih meminta-minta sisa-sisa kasih sayang, maka kau hidup dalam kebohongan. Tanyakan pada dirimu pertanyaan yang tidak nyaman ini. Berapa kali kau mengkhianati dirimu sendiri, hanya agar merasa dicintai, dilihat, diterima? Berapa kali kau mengatakan ya, padahal ingin bilang tidak? Berapa kali kau menyembunyikan kebenaran karena takut membuat orang lain tidak nyaman? Berhentilah mencari di luar apa yang harus kau bangun di dalam. Rasa hormat bukan dituntut dengan teriakan, tapi tercermin dari batasan yang kau tetapkan. Cinta bukan diminta, ia terlihat dari caramu berbicara pada dirimu sendiri, dari caramu memperlakukan dirimu. Persetujuan bukan dimohon, ia digantikan oleh penegasan diri. Tak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Dan itu bukan hal buruk. Itu justru membebaskan, karena artinya kau tidak bergantung pada siapapun untuk merasa puas. Kau dapat mengambil kembali kekuatanmu saat ini, ketika kau menyadari bahwa satu-satunya izin yang kau perlukan untuk merasa berharga adalah dari dirimu sendiri. Ingatlah saat terakhir kau merasa diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai. Apa yang kau lakukan? Apakah kau diam? Apakah kau menyesuaikan diri? Apakah kau berusaha lebih keras agar diperhatikan? Sekarang katakan dengan tegas, aku tak akan menyerahkan harga diriku kepada orang yang tak tahu nilainya. Ingin mengubah hidupmu? Ubah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Bicaralah pada dirimu dengan keyakinan. Berdirilah di depan cermin, tatap matamu penuh harga diri, dan ucapkan, aku tak perlu dipilih untuk merasa cukup. Aku sudah cukup. Tapi jangan hanya diucapkan, hiduplah dengan itu. Terapkan dalam keputusanmu, hubunganmu, dialog batinmu. Aku akan bicara terus terang. Jika kau tidak menghargai dirimu sendiri, kau akan menjadi korban dari orang-orang yang tak bisa menghargaimu. Jika kau tidak mencintai dirimu sendiri, kau akan menerima hubungan yang setengah-setengah. Jika kau tidak menyadari kekuatanmu, kau akan hidup bergantung pada penilaian orang lain. Dan tidak ada ketenangan di sana. Yang ada hanya kecemasan dan kekosongan yang terus-menerus. Memang tidak mudah, ya. Tapi ini juga pintu yang terbuka. Karena di hari kau memutuskan untuk berhenti mencari validasi dari luar, disitulah kebebasanmu yang sejati dimulai. Stoicisme tidak mengajarkan untuk tidak merasakan apa-apa, melainkan untuk mengendalikan respons kita. Dan bagian dari kendali itu adalah mengenali diri sendiri sebagai sumber nilai diri. Ini bukan tentang menjadi sombong. Ini tentang tidak merendahkan diri agar diterima, tidak menghilangkan jati diri agar dicintai. Ingin punya hubungan yang sehat? Mulailah dengan memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh martabat. Ingin berhenti menarik orang yang membuatmu merasa kurang? Berhentilah merasa kurang. Ingin merasa tenang? Berhentilah hidup untuk pujian. Kau harus berdiri dan menyatakan dengan jelas, aku mengenali diriku, aku milik diriku, aku memilih diriku. Dan dari sana, dunia tidak lagi punya kekuatan untuk menghancurkanmu. Sebab ketika kau berdiri tegak, tak ada yang bisa menjatuhkanmu. Harga diri tidak diumumkan, tapi dipertahankan lewat tindakan. Mulailah hari ini. Berhentilah meminta-minta. Karena di hari kau berhenti membutuhkan validasi orang lain, kau akan berjalan dengan ketenangan yang tak bisa direnggut siapapun. 8. Tubuh yang kuat adalah fondasi dari pikiran yang jernih. Anda bertanya bagaimana menemukan ketenangan pikiran, bagaimana menghilangkan kecemasan, bagaimana berhenti terjebak dalam pikiran sendiri, tetapi Anda mengabaikan cara Anda memperlakukan tubuh Anda. Ingat, suka atau tidak, pikiran Anda tinggal di dalam tubuh. Dan jika tubuh itu lemah, lesu, meradang, atau kelelahan, jangan harap ada kejernihan mental. Itu seperti meminta mesin yang kotor untuk bekerja dengan presisi Swiss. Mustahil. Tubuh Anda bukan hanya kendaraan, ia adalah penopang langsung kesadaran Anda. Ia bukan sesuatu yang bisa Anda abaikan saat Anda mengasah diri dari dalam. Jika Anda tak punya energi fisik, Anda tak akan punya fokus. Jika sistem tubuh tidak seimbang, pikiran Anda pun akan ikut goyah.
Ini bukan filsafat mistis, ini realitas biologis, ini akal sehat. Kaum Stoa memahami hal ini. Latihan fisik adalah bagian dari disiplin harian mereka. Bukan untuk estetika, melainkan untuk karakter. Karena mereka tahu tubuh yang terlatih lebih tahan terhadap stres, lebih sanggup menoleransi ketidaknyamanan, dan tidak mudah hancur pada tanda pertama kesulitan. Dan itulah wujud nyata dari kekuatan emosional. Anda sulit berpikir jernih, merasa lelah tanpa sebab, pikiran melompat tak terkendali. Sebelum mencari penjelasan rumit, periksa hal mendasar. Apakah Anda kurang tidur? Apa Anda makan sembarangan? Kurang bergerak? Stres menumpuk? Mungkin ini bukan kecemasan kronis, melainkan keterputusan dari tubuh Anda. Sistem Anda berteriak minta tolong, sementara Anda hanya memberinya gangguan. Mustahil mengendalikan pikiran jika tubuh berantakan. Mulailah berlatih. Tidak perlu gym mahal, yang perlu adalah disiplin. Jalan cepat, squat, push-up, lompat tali, dan berkeringatlah. Mulai 15 menit jika tidak punya waktu lama, tapi lakukan dengan intens, bukan untuk fisik, tapi untuk pikiran. Gerakan mengusir energi stagnan yang berubah menjadi kekhawatiran. Keringat membersihkan kimia tubuh, kekuatan memberi fokus, dan fokus itu, bila dilatih tiap hari, melahirkan kejernihan mental. Berhentilah memisahkan fisik dan mental. Keduanya satu. Saat Anda makan sembarangan, Anda melatih pikiran menerima yang tidak sehat. Saat hidup hanya duduk, Anda melatih jiwa untuk menyerah. Saat menunda olahraga, Anda bilang, kesejahteraan saya bukan prioritas. Apakah itu yang ingin Anda pertahankan? Seorang Stoa tidak membiarkan dirinya lemah karena ia tahu rasa sakit akan datang, kekacauan terjadi, dan tubuh harus siap menopang apa yang belum dipahami pikiran. Ini bukan tentang jadi atlet, tapi tentang menghormati sistem tubuh Anda, mengembalikan kekuatan ke tulang belakang, vitalitas ke darah, keteguhan dalam langkah. Tubuh yang kuat tidak mudah menyerah, dan pikiran jernih hidup lebih baik di dalamnya. Jangan tunggu motivasi. Paksa diri, jadikan gerakan sebagai ritual harian. Makan untuk memberi nutrisi, bukan untuk melarikan diri. Tidurlah seperti orang yang bersiap untuk pertempuran besok, dan Anda akan sadar bahwa yang tampak seperti kecemasan hanyalah energi yang salah arah. Kedamaian pikiran dimulai dari tubuh, sesederhana itu, sebrutal itu, dan sejelas itu. 9. Utamakan tujuan, bukan kesenangan sesaat. Berhenti mencari kenyamanan instan. Berhenti hidup seolah-olah kau hanya budak dari dorongan hatimu. Sebab setiap kali kau memilih kesenangan, mudah yang singkat, kau melepaskan kekuatanmu. Kau ada di sini bukan untuk menuruti setiap keinginan yang lewat. Kau ada di sini untuk menciptakan kehidupan yang membuatmu bangga. Temukan cara mengendalikan pikiran dan melejitkan potensimu. Dalam e-book kami, Kekuatan Pikiranku, kau akan temukan strategi praktis untuk melampaui batasan, mengasah fokus, dan mengubah pola pikir menjadi alat tangguh untuk meraih kesuksesan. Klik komentar pertama yang disematkan untuk mengaksesnya segera. Tapi ingat, ini tidak bisa dicapai dengan menyerah pada setiap godaan. Ini dicapai dengan berkata tidak saat seluruh tubuhmu berteriak minta iya. Itulah kekuatan sejati. Setiap kali kau menunda, setiap kali kau memilih makanan yang meracuni tubuh, media sosial yang membius otak, atau alasan yang membunuh potensimu, kau melemahkan karaktermu. Bukan karena apa yang kau konsumsi, tapi karena kau melatih dirimu untuk menyerah. Dan siapapun yang terbiasa menyerah akan hancur diterjang badai. Apakah kau ingin pikiranmu tenang? Maka berhentilah hidup secara otomatis. Tanyakan pada dirimu sebelum bertindak, apakah ini melegakan sementara atau membangunkan jangka panjang? Sebab seringkali kau mengacaukan kenyamanan dengan kesejahteraan, padahal keduanya berbeda. Kenyamanan itu candu, sementara kesejahteraan diraih, dipupuk, dan dipilih dengan sengaja. Stoicisme mengajarkan hal ini dengan tegas. Kekuatan sejati ada pada penguasaan diri, pada kemampuan menghadapi keinginan dan berkata, bukan sekarang, karena aku punya tujuan lebih besar. Itu tidak membuatmu kaku, justru membebaskanmu. Sebab siapa yang tidak menguasai impulsnya akan dikuasai olehnya. Coba praktikkan. Lain kali kau ingin lari dari ketidaknyamanan, makan tanpa lapar, membuka ponsel karena gelisah, bicara tanpa pikir berhenti, tarik napas. Amati, tanyakan, apakah ini mendekatkanku pada tujuanku atau justru menjauhkanku? Jika kau tahu itu menjauhkan, kumpulkan keberanian untuk melawan.
Karena setiap keinginan bawah sadar yang kau tolak, setiap impuls yang kau kendalikan, setiap momen di mana kau bertahan ketika seluruh dirimu ingin kepuasan instan, saat itulah kau membentuk karaktermu. Aku akan bicara terus terang. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir jangka pendek, dalam mentalitas aku pantas bersenang-senang. Hari ini saja, besok aku mulai, tapi besok tak pernah tiba. Dan yang tampak tak berbahaya hari ini, berubah menjadi belenggu tak kasat mata yang membelenggumu. Ini bukan tentang menekan diri, tapi tentang memilih dengan kesadaran penuh. Bertanya dengan jujur dan keras, apa yang benar-benar kuinginkan? Lega sesaat atau hidup yang punya makna? Latihlah pikiranmu. Pikirkan satu hal yang sering kau lakukan demi senang sesaat, tapi kemudian meninggalkan rasa hampa. Apa yang terjadi jika selama seminggu kau dengan sadar memilih untuk tidak melakukannya dan menggantinya dengan aksi yang mendukung tujuanmu? Bergerak, membaca, minum air, hening, apapun yang membangun. Bilang tidak bisa, itulah latihanmu. Menolak bukan pengorbanan tapi kebijaksanaan. Karena kau paham bahwa yang kau inginkan sesungguhnya tidak datang dari menuruti hati, tapi dari setia pada keputusan yang sudah kau tetapkan. Kau lihat ini pada orang-orang yang memilih bangun latih, padahal ingin tidur lagi. Pada mereka yang tidak membalas pesan cari perhatian. Pada mereka yang memilih tidak berdebat karena sadar perdamaian lebih berharga daripada menang sendiri. Disitulah keyakinan diri ditempa, bukan pada hasil, tapi pada aksi sunyi yang tidak dilihat siapa-siapa. Pada momen tanpa pujian di mana kau memilih sesuai tujuan. Dan jika kau salah, karena itu wajar, jangan menyerah. Belajar, akui, dan putuskan lagi. Kemampuan untuk bangkit dan kembali ke jalurmu tanpa pernah meninggalkan prinsip membuatmu tak terkalahkan. Ingat, kesenangan mudah itu murah. Kepuasan mendalam itu tak ternilai. Ia tidak dibeli, tapi diraih. Dan kau bisa memilikinya jika memutuskan untuk hidup dengan sadar. Jadi, lain kali dorongan mencoba menculikmu, berdirilah teguh. Tarik napas dan ingat, aku ada di sini bukan untuk menuruti setiap keinginan. Aku ada untuk menjadi versi diri yang layak aku miliki. 10. Keyakinan itu ditempa, bukan ditunggu. Berhenti menunggu momen yang tepat untuk merasa percaya diri. Itu takkan pernah tiba. Rasa percaya diri bukan hadiah ajaib yang tiba-tiba muncul. Bukan anugerah dari langit. Ia dibangun, dilatih, ditempa lewat tindakan. Dan yang terpenting, ia dibentuk justru di dalam ketakutan, bukan di luar darinya. Kalau kau ingin mempercayai dirimu sendiri, lakukan apa yang sudah kau katakan akan kau lakukan. Meski kau gemetar, meski ragu, meski ada suara dalam kepala yang berbisik bahwa kau tak mampu, karena suara itu takkan pernah benar-benar pergi. Yang berubah adalah kemampuanmu untuk mengabaikannya dan tetap bergerak. Aku akan bicara terus terang. Percaya diri tidak datang dari memikirkan hal-hal indah. Ia datang dari mengumpulkan bukti. Setiap kali kau menepati janji, kau menjadi lebih kuat. Setiap kali kau menghadapi ketidaknyamanan, kau bertumbuh. Setiap kali kau memilih yang sulit alih-alih yang mudah, kau membangun harga diri. Dan harga dirilah yang paling kau butuhkan untuk mencapai ketenangan pikiran. Kau tahu apa yang terjadi ketika kau mengingkari janjimu sendiri? Saat kau bilang, aku akan mulai besok, lalu tak melakukan apa-apa. Saat kau berjanji tak akan jatuh lagi, tapi kau jatuh lagi. Saat kau bicara tentang mimpi, tapi kau tunda lagi dan lagi. Akibatnya, kau meragukan dirimu sendiri, menyabotase diri, bersembunyi, dan yang paling parah, membenarkan kelumpuhanmu. Maka setiap kali tantangan datang, kau tak punya lagi sumber daya dari dalam. Yang ada hanyalah kumpulan alasan. Bagaimana mau percaya diri kalau kau sendiri tak menganggap dirimu serius? Stoicisme mengajarkanmu untuk konsisten. Bertindak berdasarkan nilai, bukan emosi. Takut? Tidak apa-apa, bertindaklah. Ragu? Maju terus. Tidak percaya diri? Bagus, itulah medan latihanmu. Disitulah kepercayaan diri sejati dibentuk. Siapapun bisa berani ketika tidak ada risiko. Tapi karaktermu terungkap justru saat kau melakukan hal yang benar. Meski kakimu gemetar, kau tidak perlu merasa percaya diri untuk mulai bicara. Kau tidak harus merasa siap untuk memulai. Kau hanya perlu bergerak. Titik. Coba renungkan. Situasi apa yang kau hindari karena takut? Percakapan apa yang kau tunda? Keputusan apa yang harusnya sudah kau ambil? Tindakan apa yang sudah kau undur berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Sekarang, lihat dirimu dengan jujur dan brutal. Mengapa tidak kau lakukan? Cerita apa yang kau buat untuk membenarkan kelumpuhan itu? Ambil cerita itu dan hancurkan dengan tindakan.
Hari ini, bukan besok. Bukan ketika kau sudah merasa mampu, tapi sekarang. Sebab setiap kali kau bertindak meski takut, kau mendapatkan sesuatu yang tak ternilai, keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan, hanya bisa dibangun. Banyak orang mengira ketenangan pikiran adalah tidak adanya konflik. Padahal kedamaian sejati lahir ketika kau tahu bahwa kau bisa mempercayai dirimu sendiri, apapun yang terjadi di luar. Ketika kau yakin bahwa apapun yang terjadi, kau akan merespons dengan koherensi, bukan dengan penghindaran, bukan dengan drama, tapi dengan keteguhan. Itulah keyakinan yang tabah. Itulah yang harus kau latih. Jadi berhenti menunggu, bergerak, tepati janjimu, hadapi yang tidak nyaman, dan mulailah memandang dirimu sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Karena ketika kau percaya pada dirimu sendiri, segalanya akan mengikutimu. 11. Kuasai kata-kata Anda. Pernahkah Anda benar-benar mendengar diri Anda berbicara? Bukan sekadar mendengar suara Anda dalam rekaman, tapi benar-benar memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda setiap hari. Apa yang Anda ucapkan mencerminkan isi pikiran Anda, sekaligus memperkuatnya. Anda berbicara dan menciptakan, Anda berbicara dan menghancurkan. Kata-kata Anda punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ingin Anda akui. Jadi, jika Anda ingin menguasai hidup, mulailah dengan menguasai lidah Anda. Kuasai. Berhentilah berbicara seolah itu tidak penting. Keluhan harian, gosip, alasan, dan ucapan penuh keraguan, semua itu tidaklah tidak berbahaya. Semua itu membentuk cara Anda memandang dunia. Semua itu menyabotase fokus, energi, dan takdir Anda. Ingin mengubah realitas, ubah bahasa Anda. Lihatlah di sekitar, pria yang selalu bilang, memang sudah begitu aku, tidak pernah berubah. Wanita yang terus mengeluh, aku tak pernah beruntung, terjebak dalam situasi buruk yang sama. Pemuda yang menggambarkan dirinya tidak percaya diri, terus bertindak penuh ketakutan, bahkan saat tidak ada bahaya nyata. Anda lihat, apa yang mereka katakan, mereka yakini. Apa yang mereka yakini, mereka jalani. Tapi Anda tidak datang ke dunia untuk hidup dalam autopilot. Paksa diri untuk memperhatikan setiap kata yang Anda ucapkan. Anda sedang memberi makan ketakutan atau keberanian. Apakah Anda mengatakan apa yang perlu untuk maju atau hanya yang nyaman untuk membenarkan stagnasi? Berbicara secara sadar bukan menyensor diri, melainkan mempertajam niat. Berbicara dengan baik bukan berarti berbicara indah, tapi berbicara dengan tujuan. Jangan jadikan mulut sebagai pelampiasan emosi, jadikan ia alat konstruksi. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah batu bata di jalan hidup Anda. Sadari perbedaan antara saya tidak bisa dan saya belum tahu caranya. Yang pertama membelenggu, yang kedua mendorong. Ubah beberapa kata dan Anda ubah seluruh arah. Seorang stoa tidak bicara tanpa berpikir. Ia berpikir sebelum membuka mulut karena ia tahu ucapannya mencerminkan keadaan jiwanya. Saat Anda menghina, Anda tunjukkan frustrasi. Saat berbohong, Anda ungkapkan ketakutan. Saat bicara jelas, penuh niat dan kekuatan, yang Anda proyeksikan adalah kendali. Dan kendali, kawan, adalah kekuatan. Tetapkan tantangan untuk diri sendiri mulai hari ini. Hapus ini tidak mungkin. Aku memang begini, dia sangat beruntung. Bicaralah seperti orang yang membangun hidup, bukan sekadar bertahan. Bicaralah seperti seseorang yang memimpin dunia dalamnya. Mulai dari hal sederhana, jawab berbeda saat ditanya kabar. Jangan bilang biasa saja. Katakan, bertekad, fokus, terus berkembang. Gunakan kata-kata yang menyelaraskan Anda dengan diri yang Anda inginkan, bukan yang sekadar memuaskan. Dan ya, kadang Anda masih akan mengucapkan hal bodoh. Tidak apa, koreksi diri. Jangan jadi robot kebiasaan verbal. Jadilah editor yang sadar akan ucapan. Ketika terlanjur bilang mustahil, berhenti, tarik napas, ubah. Saya belum sampai, tapi sedang berusaha. Koreksi sederhana itu mengubah energi yang Anda bawa menghadapi tantangan. Bayangkan orang yang Anda kagumi. Bagaimana cara bicara mereka? Apakah penuh keluhan, sarkasme, keraguan? Tidak. Mereka bicara dengan arahan, keyakinan, kejelasan. Kejelasan itu menarik, keyakinan itu menular. Ini bukan soal berpura-pura, tapi berkomitmen pada cara bicara yang mencerminkan yang terbaik dalam diri. Bahkan ketika Anda belum sampai di sana. Kata yang tepat menciptakan kebiasaan tepat.
Kebiasaan tepat membangun karakter. Karakter menentukan takdir. Mulai hari ini, disiplinkan mulut Anda seolah hidup bergantung padanya, karena memang begitu. Cara bicara bisa jadi sekutu terbaik atau penyabot terburuk. Ingin dihormati, bicaralah dengan kekuatan. Ingin tumbuh, bicaralah dengan niat. Ingin damai, berhenti menyulut drama dengan lidah. Bicaralah seolah Anda arsitek dunia Anda, karena memang begitu. Setiap kata pilihan adalah satu rencana lagi dalam konstruksi itu. Sudah siap berhenti bicara seperti korban dan mulai bicara seperti pemimpin mulai sekarang. Bungkam yang tidak berguna, nyatakan yang penting. Ingat, apa yang tidak diucapkan secara sadar pun punya konsekuensi. Sebelum lanjut, buat komitmen sekarang. Tulis di kolom komentar, saya pemilik hidup saya. Itu bukan sekadar frasa, itu kontrak dengan diri sendiri. Langkah pertama mengendalikan takdir. Lakukan sekarang. Pikiran tidak selalu jadi teman, jangan bingung. Suara yang membisikkan keraguan, melemparkan ketakutan, berkata, kau tidak akan mampu, itu tidak selalu berpihak padamu. Terkadang itu musuh terburukmu. Tapi inilah kuncinya. Anda tidak bisa mematikannya, tapi bisa melatihnya. Pikiran seperti anjing liar. Jika tidak dididik, ia akan menggigit. Jika tidak dilatih, ia lari pada stimulus pertama. Ingin hidup terfokus, kendalikan pikiran. Jika tidak, Anda akan terseret impuls, emosi, dan kisah mental paling beracun. Seberapa sering Anda dengar di kepala, sudah terlambat. Itu bukan untuk orang sepertiku. Hal yang sama selalu terjadi padaku. Tahukah Anda apa persamaannya? Itu tidak nyata. Itu pola mental, ide usang yang diulang tanpa sadar, tapi mengarahkan setiap keputusan. Pikiran bisa jadi senjata atau penjara. Anda yang memilih. Kaum Stoa paham ini. Anda tidak bisa mengendalikan dunia atau orang lain, tapi bisa kendalikan apa yang Anda pikirkan tentangnya. Dan apa yang Anda pikirkan menentukan cara bertindak, merasa, dan sejauh mana Anda melangkah. Contoh, Anda diwawancara, tangan berkeringat, jantung berdebar. Muncul pikiran, aku tidak cukup baik. Jika dipercaya, Anda membeku. Tapi jika diamati tanpa terpancing, jika Anda bilang, pikiran ini tidak mendefinisikan aku, Anda kembali pegang kendali, rileks, merespons lebih baik, menang. Itulah kuncinya. Amati tanpa menurut. Pikiran selalu menghasilkan ide. Tidak semua bermanfaat, tidak semua benar, tidak semua layak dapat perhatian. Seperti kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tapi oleh cerita yang kita katakan pada diri sendiri tentang apa yang terjadi. Mulai dari ini, setiap kali pikiran negatif muncul, jangan ditekan, tapi jangan ditelan. Tanya, apakah ini mendorong atau menghambat, menguntungkan atau menyabotase? Jika tidak, lepaskan. Katakan pada pikiran, terima kasih atas pendapatmu, tapi aku tidak butuh itu sekarang. Jadikan kebiasaan, 5 kali sehari, 10 kali jika perlu. Pikiran akan melemparkan sampah, tapi Anda tak perlu berkubang di dalamnya. Jika muncul, aku tidak pandai ini, balas, aku masih belajar tapi pasti bisa. Ubah jadikan kebiasaan. Apakah pemimpin hebat, pengusaha, atlet elit tidak punya keraguan? Tentu ada. Bedanya, mereka tidak terjebak. Mereka kenali suara ketakutan dan tidak biarkan ia mengambil kendali. Latihan brutal lainnya. Jurnal stoik. Di akhir hari, tulis 3 pikiran yang menahan Anda. Di sampingnya, tulis cara membingkainya ulang. Contoh, pikiran membatasi, ini akan salah. Pikiran baru, aku tidak tahu hasilnya, tapi akan berusaha terbaik. Pikiran membatasi, aku tidak mampu. Pikiran baru, aku sedang mengembangkan kapasitas. Pelatihan mental ini lebih berharga daripada motivasi sesaat. Ini latihan, bukan sihir. Seperti otot, pikiran menguat lewat penggunaan sadar. Dan ketika mulai dikuasai, Anda akan sadar. Anda tidak lagi bereaksi sama, tidak panik, tidak menyabotase diri dengan alasan. Anda mulai pilih pikiran seperti prajurit pilih senjata. Percayalah, ini terlihat. Orang lain melihat. Dunia merespons berbeda ketika Anda berpikir berbeda. Dengarkan baik-baik. Jika tidak kuasai pikiran, ia akan kuasai Anda. Bawa ke tempat gelap, rutinitas biasa, keputusan impulsif. Bukan karena lemah, tapi karena tidak pernah belajar melatih diri. Mulai hari ini, amati pikiran seperti penjaga gerbang. Biarkan yang berguna masuk. Pertanyakan yang tidak. Ubah dialog internal. Hilangkan drama mental, arahkan pikiran seolah hidup bergantung padanya, karena memang begitu. Anda bukan pikiran Anda adalah yang mengarahkannya. Rasakan segalanya, tapi jangan jadi budak perasaan.
Ulangi, jangan kendalikan apa yang dirasa, itu mustahil. Tapi kendalikan di mana Anda memutuskan untuk bertindak. Karena jika emosi yang mengendalikan, hidup jadi medan perang kacau, dan Anda yang pertama kalah. Marah, itu normal. Frustrasi, logis, ingin menyerah, itu terjadi pada semua. Tapi bedanya terletak pada apa yang dilakukan setelah pukulan emosional pertama. Terbawa, berteriak, menangis, menyabotase diri, atau berhenti, amati, respon seperti orang yang memegang kendali. Inilah kebenaran tak nyaman. Jika bereaksi tanpa filter setiap kali sesuatu memengaruhi, Anda masih anak-anak secara emosional. Dewasa emosional memilih respons. Mereka tidak menyangkal perasaan, tapi juga tidak menyerahkan kemudi pada amarah, kecemasan, atau kesedihan. Stoicisme tidak melarang merasa, tapi melarang menjadi apa yang dirasakan. Dan Anda tahu, Anda pernah ucapkan hal yang disesali, bertindak berdasarkan dorongan, hancurkan hubungan, kesempatan, seluruh hari. Kenapa? Karena tidak tahu cara berhenti sejenak. Karena pikir punya hak meledak tanpa konsekuensi. Tapi setiap emosi yang tidak dikelola adalah bom waktu dan Andalah yang menanggung ledakannya. Ingin kebebasan emosional? Inilah alatnya, jeda. Sesederhana itu. Sebelum merespons, tarik napas. Hitung sampai 5. Tahan lidah jika perlu. Mundur sejenak secara harfiah atau mental. Jeda itu pembeda antara impuls dan niat. Stoa bukan robot dingin. Mereka adalah yang bernapas di tengah api dan memilih untuk tidak terbakar. Contoh modern, Anda menyetir, seseorang menyalip. Tubuh bereaksi, dada terasa panas, hinaan di ujung lidah. Anda bisa terbawa, berteriak, memukul setir, buang energi sia-sia, atau memilih melepaskan, lanjutkan perjalanan tanpa meracuni hari. Anda tidak pilih impuls pertama, tapi gerakan kedua. Disitulah penguasaan emosi dimulai. Anda tidak lemah karena merasa buruk. Anda lemah ketika membenarkan tindakan buruk hanya karena sedang marah. Alasan lama yang murahan. Jika tidak dipatahkan, ia menghancurkan. Bagaimana melatihnya? Setiap hari. Mulai dengan ini, saat rasakan emosi kuat, sebutkan, lantang atau dalam hati. Aku frustrasi, aku cemas, aku takut. Dengan menamai, Anda bukan lagi emosi itu. Anda adalah pengamatnya. Lalu tanya, apa yang bisa kulakukan dengan perasaan ini yang tidak menghancurkan, malah membangun? Kebiasaan kuat lain, sebelum tidur, tanya, emosi apa yang kau perbuat hari ini? Dari amarah, ketenangan, ketakutan, welas asih. Pemeriksaan harian ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan karena tidak bisa mengubah yang tidak dilihat. Keadaan emosi seperti cuaca. Tidak bisa hentikan hujan, tapi bisa putuskan, keluar dengan payung, atau basah kuyup seperti orang bodoh yang berteriak ke langit. Mana pilihan Anda? Anda yang putuskan bagaimana hidup. Jadi korban emosi atau penguasa respons. Ini bukan tentang menekan, tapi mengubah. Gunakan amarah sebagai pendorong menetapkan batas. Gunakan kesedihan sebagai sinyal meninjau ulang yang penting. Gunakan ketakutan sebagai panduan mempersiapkan jalan. Emosi bukan musuh, mereka sekutu jika tahu membacanya. Tapi jika tidak paham, Anda jadi budaknya. Dan budak emosi tidak bisa bangun hidup terarah. Ia hanya bertahan lewat pasang surut. Jadi ulangi setiap kali diambang kehancuran, apa yang kurasakan tidak menentukan apa yang akan kulakukan. Dan bertindaklah dari sana. Lakukan berulang sampai jadi naluri. Menguasai emosi bukan mengabaikan, tapi mengarahkan dengan sengaja. Dan jika tidak dilakukan, kekacauan yang akan melakukannya untuk Anda. Uang bukan musuh, juga bukan dewa, ia alat. Masalahnya, Anda yang putuskan, apakah digunakan dengan cerdas atau dirantai padanya seperti budak modern dengan senyum palsu dan kantong kosong. Tidak masalah berapa penghasilan, yang penting bagaimana mengelolanya. Ada jutawan bangkrut, ada pekerja lepas yang tenang, ada yang berpenghasilan ribuan tapi hidup dalam ketakutan tiap bulan. Ada yang bangun kedamaian dan tujuan dengan sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak biarkan uang mengendalikan. Mereka yang memanfaatkannya. Di pihak mana Anda? Tanya diri. Apakah uang memberi arahan atau buat terjaga tiap malam? Apakah Anda kendalikan pengeluaran atau uang yang kendalikan Anda? Apakah putuskan investasi dengan kepala dingin atau menyerah pada impuls bodoh yang hanya redakan kekosongan sementara?
Jawabannya jelas. Jika tidak tahu kelola uang, Anda tidak bebas. Anda bergantung, mudah dimanipulasi, mangsa empuk sistem yang ingin Anda terlilit utang, stres, dan teralihkan. Stoicisme menegaskan, memiliki sedikit bukan kemiskinan. Jika sedikit itu cukup. Tragedinya bukan tidak memiliki, tapi hidup dalam ketakutan, terus kehilangan. Ketakutan itu lahir ketika uang yang mengarahkan. Setiap keputusan bergantung pada ada tidaknya cukup. Kuasai bagian hidup ini, atau ia hancurkan Anda. Ingin jadi kuat? Belajar menabung, belajar berkata tidak butuh, belajar tunda kesenangan sesaat. Kenapa? Untuk bangun kebebasan. Itulah arti uang terkelola. Kebebasan bilang tidak, kebebasan memilih, kebebasan berpikir melampaui gaji berikutnya. Berhenti belanja untuk pamer. Tidak ada orang berharga yang menghormati karena sepatu mahal, tapi banyak yang kagumi karena disiplin. Anda di sini bukan untuk mengesankan, tapi untuk membangun. Ingin uang bekerja untuk Anda? Lakukan ini tanpa alasan, buat anggaran. Jika tidak tahu berapa masuk dan keluar, Anda main buta. Singkirkan utang tidak perlu, kartu kredit, cicilan kecil yang mencuri diam-diam. Putus seperti putus hubungan beracun. Menabunglah seperti kebiasaan hidup. Sedikit pun tak masalah, yang penting konsisten. Jadikan otomatis. Investasi pada hal yang buat Anda berkembang. Kursus, peralatan, waktu produktif. Itu beri hasil lebih dari barang trendy. Hindari belanja agar merasa baik. Kekosongan emosional tidak terisi belanja. Ia selesai dengan menghadapi yang menyakitkan. Lihat sekeliling. Berapa banyak orang yang hidup dalam siklus kerja utang lagi. Hasil lebih banyak, tetap terjebak. Karena ini bukan soal kuantitas, tapi fokus. Anda bisa putus siklus itu, tapi harus berhenti lihat uang sebagai tujuan dan mulai lihat sebagai sarana. Sarana menuju kedamaian, pilihan, martabat. Karena ya, mereka yang tidak bisa kelola uang, akhirnya jual waktu, energi, bahkan prinsip. Jangan salah, ini bukan tentang jadi pelit atau hidup dengan mentalitas langka. Ini tentang hidup dengan mentalitas kendali. Belanja dengan tahu alasannya, menabung dengan tahu tujuannya, berinvestasi dengan visi lebih besar. Uang adalah pelayan kuat dan tuan kejam. Jika tidak dididik, ia mendidik Anda. Jika tidak ditempatkan, ia menempatkan Anda sejajar dengan mereka yang hidup di tepi jurang, tanpa visi, tanpa napas. Dan Anda di sini bukan untuk itu. Anda di sini untuk memerintah, bukan nuruti tekanan akhir bulan. Untuk tentukan hidup, bukan gadaikan untuk dorongan hati. Untuk gunakan uang sebagai alat kekuasaan, bukan rantai emas yang mengencang di leher. Mulai hari ini, jadilah orang yang mengendalikan keuangan, bukan sekadar bertahan. Karena ketika Anda kendalikan uang, Anda juga mulai kendalikan waktu, keputusan, dan takdir. 12. Kuasai suara dalam dirimu sebelum ia menguasaimu. Kau berbicara pada dirimu sendiri lebih banyak daripada pada orang lain. Tak seorang pun menghabiskan waktu sebanyak itu di dalam kepalamu. Namun inilah kebenaran yang harus kau terima. Bila kau tidak mengendalikan percakapan internal itu, suara itu akan menggerogotimu dari dalam. Dan yang terburuk adalah, ia melakukannya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Seringkali, kau bahkan tidak menyadari apa yang diucapkannya. Pikiranmu bergumam secara otomatis, menghakimi, mengkritik, menyabotasi, dan kau tanpa sadar mempercayainya. Suara yang terus berulang, kau tidak cukup baik, kau akan gagal, semua orang lebih baik darimu. Itu bukan kebenaran. Itu adalah gema lama yang dibentuk oleh ketakutan, kefrustrasian, luka yang belum sembuh, dan bertahun-tahun pikiran negatif yang terus diulang tanpa disaring. Tapi kau tidak harus terus menjadi tawanan dalam pikiranmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih pertempuran ini. Hanya kau yang bisa menghadapinya, dan kau harus melakukannya sekarang. Menguasai dialog internal bukanlah soal menghilangkan semua keraguan atau kritik, tapi tentang memilih mana suara yang kau dengarkan dan mana yang kau tinggalkan. Dan sementara kau berjuang melawan suara di kepalamu, ada pertempuran lain yang terjadi. Pertarungan antara menjadi dirimu sendiri versus menjadi yang orang lain inginkan. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kau mengubah caramu, menahan kata-kata, atau menyembunyikan pendapat hanya agar diterima, kau memberikan sedikit kekuatanmu. Jika kau terus melakukan ini, lama-kelamaan kau tidak akan mengenali dirimu lagi. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, itu mustahil. Dan mencoba melakukannya hanya berarti kau lebih hidup
untuk mereka daripada untuk dirimu sendiri. Itu harus berubah. Mulai sekarang, ukurlah hidupmu dengan satu kriteria. Apakah ini membuatku merasa lebih jujur, lebih terhubung dengan diriku? Jika ya, lanjutkan. Jika tidak, tinggalkan. Karena menyenangkan semua orang hanya menjamin satu hal, kehilangan dirimu sendiri. Dengarkan, tidak semua orang akan memahamimu. Tidak semua orang akan mencintaimu. Tidak semua orang akan benar-benar mengenalimu. Dan itu tidak apa, karena kau tidak lahir untuk dipahami, kau lahir untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa penjelasan, tanpa izin, tanpa rasa takut. Kaulah yang menetapkan harga dirimu, bukan komentar, bukan label, bukan perbandingan. Dan jika kau masih ragu, jika kau masih sulit melepaskan kebutuhan akan validasi orang lain, tanyakan pada dirimu. Berapa lama lagi kau rela menyerahkan kekuatanmu pada pendapat orang yang bahkan tidak menjalani hidupmu? Berhenti, tarik napas, dan ingat, apa yang orang pikirkan tentangmu bukanlah kebenaranmu. Itu hanyalah pantulan yang terdistorsi dari batasan mereka sendiri. Berhenti mencari cermin di luar dan mulailah melihat ke dalam. 13. Berhenti mengisahkan ulang ceritamu, mulai menciptakannya. Cukup. Jangan terus mengulang kisah yang sama yang sudah tak lagi memberi manfaat bagimu. Memang itu menyakitkan, memang itu tidak adil, memang kau layak mendapat lebih. Tapi terus mengulanginya seperti itu adalah kartu namamu hanya membuatmu terpaku pada apa yang sudah lewat. Dan sementara kau terjebak di belakang, masa depanmu perlahan mati kelaparan. Dengarkan, setiap kali kau menjadikan masa lalumu alasan, kau memperkuatnya. Aku dibesarkan seperti ini. Aku pernah dikhianati. Hal yang sama selalu terjadi padaku. Lalu apa? Apakah kau akan menjadikannya identitas tetapmu atau kau akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk melangkah berbeda? Stoicisme tidak memintamu melupakan sejarahmu. Ia menyuruhmu untuk tidak menjadi budaknya. Gunakan masa lalu, jangan sampai ia yang menggunakanmu. Kau bukan traumamu, bukan kegagalanmu, bukan kesalahanmu. Kau adalah apa yang kau putuskan untuk diperbuat dari semuanya itu. Jika kau benar-benar ingin maju, tinggalkan mikrofon drama itu. Berhenti menyanyikan lagu lama yang tak ada yang minta. Mulailah bicara tentang visimu, rencanamu, apa yang kau ciptakan hari ini. Sebab semakin sering kau membicarakan masa lalu, semakin kau menghidupkannya, dan bahkan lebih buruk, kau membenarkannya. Kau mulai percaya bahwa karena yang kau alami dulu, kau tak bisa berubah sekarang. Itu keliru, sangat keliru. Lihat sekeliling, orang-orang yang mengubah hidup mereka tidak melakukannya karena punya masa lalu sempurna. Mereka berubah karena lelah mengulang narasi yang sama. Mereka mengganti naskahnya, suatu hari bangkit dan berkata, "Cukup, mulai hari ini, aku yang menulis kelanjutannya." Kau juga bisa, tapi kau harus memutuskan, apakah kau akan terus menyebut diri sebagai korban dari yang kau alami, atau sebagai arsitek dari yang kau bangun. Coba latihan ini. Berhenti menceritakan kisah sedihmu selama seminggu. Jangan jelaskan, jangan ulangi, jangan jadikan alasan untuk sikapmu. Sebaliknya, ucapkan visimu. Katakan dengan lantang kemana kau akan pergi, apa yang kau ciptakan, bagaimana kau ingin hidup, dan ulangi sampai pikiranmu menerimanya sebagai kebenaran barumu. Contohnya, alih-alih bilang, "Aku tidak pernah dapat dukungan," katakan, "Aku belajar memberi diri sendiri apa yang kubutuhkan." Ganti, "Aku selalu ditinggalkan," dengan, "Hari ini aku memilih hubungan yang saling mengisi." Ubah, "Aku lahir di tempat sulit," menjadi, "Aku berasal dari tempat penuh tantangan." Itu yang membuatku lebih lapar dari yang lain. Perubahan fokus itu adalah kekuatan murni. Kemana bahasamu pergi, ke sana energimu mengalir. Dan kemana energimu mengalir, ke sana hidupmu mengikuti. Berhenti membangun altar untuk masa lalumu. Jadikan ia kuburan. Hargai yang kau pelajari, lalu melajulah. Tak ada yang bisa sampai tujuan sambil terus menengok ke belakang. Kau ingin maju? Pandanglah ke depan, bicaralah ke depan, hiduplah ke depan. Masa lalu tidak terhapus tapi terlampaui. Dan kau hanya bisa melampauinya ketika kau berhenti menjadikannya alasan dan mulai memakainya sebagai pijakan. Kau menulis cerita baru setiap hari. Setiap keputusan adalah satu baris. Setiap kata adalah satu paragraf. Setiap tindakan adalah satu bab. Mau terus mengulang prolognya, atau kau akan mulai menulis alurnya? Hidup tidak berutang cerita lain padamu. Kau yang harus menuliskannya.
Jadi berhenti mengulang ceritamu. Itu sudah terjadi, itu perih, itu selesai. Mulailah menciptakannya. Saatnya adalah sekarang. Ini mungkin, ini waktunya. 14. Bangun dari kebenaran dirimu, bukan dari citra. Sudah cukup berakting, sudah cukup membangun kehidupan demi pujian orang lain. Sudah cukup memakai topeng agar diterima, mengesankan orang, atau berpura-pura segalanya terkendali. Apakah fasad yang kau tampilkan benar-benar mewakili dirimu, atau hanya versi yang diedit agar tidak mengganggu orang lain? Jika kau hidup demi memenuhi citra, kau mengkhianati dirimu sendiri. Bahkan lebih buruk, kau menyia-nyiakan energi untuk mempertahankan kebohongan. Kita hidup di era di mana penampilan lebih dihargai daripada keberadaan, di mana orang memalsukan kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian, sementara dalam diri mereka hampa, hancur, dan tersesat. Jangan ikut seperti itu. Kau di sini bukan untuk tampak kuat. Kau di sini untuk benar-benar menjadi kuat. Ingin membangun kehidupan yang teratur, kuat, dan penuh tujuan? Mulailah dari tempat yang paling tidak nyaman. Kebenaranmu. Bukan yang kau jual di media sosial, bukan yang kau pamerkan di depan umum. Kebenaran mentahmu yang hanya kau yang tahu. Itulah bagian dirimu yang selama ini kau sembunyikan, agar diterima, dihindari dari penghakiman, agar dicintai. Keaslian memang awalnya tidak terlihat indah. Ia menuntut pengakuan bahwa kau takut, bahwa kau pernah gagal, bahwa kau tidak tahu segalanya, bahwa kau masih dalam proses. Tapi tahukah kau, keaslian itu memberdayakan. Saat kau membiarkan dirimu menjadi nyata, kau berhenti bersaing dengan orang lain dan mulai membangun dari satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Kisahmu. Banyak orang gagal karena meniru formula yang bukan milik mereka. Mereka berpakaian, berbicara, dan hidup seperti orang lain. Mereka mengejar tujuan yang bahkan tidak lahir dari dalam. Hasilnya, kelelahan, frustrasi, kekosongan. Kau tidak bisa membangun sesuatu yang kokoh di atas identitas pinjaman. Ingin berhenti merasa terputus, terjebak, frustrasi? Berhentilah bermain-main. Tanyakan pada dirimu sendiri, tanpa basa-basi. Siapa aku saat tidak berakting? Apa yang kutakuti hingga harus berpura-pura? Bagian mana dari diriku yang kutolak untuk ditunjukkan karena takut ditolak? Kekuatan terbesarmu bukanlah penampilanmu, melainkan konsistensimu. Cara terkuat untuk maju bukan dengan meniru mereka yang sudah sampai, tetapi dengan terhubung pada esensimu dan bertindak dari sana. Mungkin kau tidak punya ribuan pengikut, mungkin tidak mengikuti tren, mungkin prosesmu lebih lambat. Lalu apa? Realitas memang butuh waktu lebih lama, tapi hanya itulah yang bertahan. Sementara orang lain lelah mempertahankan citra sempurna, kau akan menguatkan diri dari dalam. Coba latihan mental ini. Bayangkan tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang tahu apa yang kau lakukan. Apakah kau masih akan melakukan hal yang sama? Berbicara dengan cara yang sama? Berpakaian sama? Hidup dengan cara sama? Jika tidak, itulah buktinya kau tidak bertindak dari kebenaran. Dan jika tidak dari kebenaran, seberapapun progresmu, kau tak akan pernah merasa cukup karena kau tidak melakukannya untuk dirimu sendiri. Jalan yang kau pilih, buku yang kau baca, bukan untuk membangun karakter yang lebih baik. Ini untuk meruntuhkan yang salah dan membangun kembali sesuatu yang jujur. Hanya dari sana kau akan memiliki kejelasan. Hanya dari sana kau bisa membuat keputusan yang tegas. Hanya dari sana kau akan menolak ketika kekacauan datang lagi. Karena ia akan datang. Tapi jika kau berdiri di atas kebenaranmu, tidak ada angin yang mampu menjatuhkanmu. Jangan lupa, kau tidak perlu tampak seperti orang lain untuk sukses. Yang kau butuhkan adalah keberanian menjadi dirimu sendiri dengan segala yang menyertai. Jadilah dirimu tanpa minta maaf. Keaslian tidak butuh persetujuan, ia berdiri sendiri. Kau sudah dengar ribuan kali, keluar dari zona nyaman. Meski ada benarnya, mari perbaiki frasa itu sekali untuk selamanya. Kau tidak harus hidup di luar zona nyaman. Kau harus tahu kapan keluar dan kapan menggunakannya. Ini bukan tentang membakar jembatan, menyerahkan segalanya, atau hidup dalam ketidaknyamanan terus-menerus. Itu bukan pertumbuhan, itu sabotase. Kuncinya adalah menggunakan kenyamanan sebagai fondasi, bukan alasan. Sebagai batu loncatan, bukan penjara. Kau suka rutinitas? Bagus, gunakan untuk membangun kekuatan, tapi jangan bersembunyi di baliknya. Kau punya stabilitas pekerjaan? Manfaatkan untuk berani mencoba hal lain, jangan hanya takut kehilangan. Kau merasa aman dengan yang sudah dikenal? Baik,
Tapi pahami, jika tidak pernah melangkah ke ketidaknyamanan, kau menjadi lemah. Keamanan absolut adalah ilusi. Jika kau menjadikannya kuil, suatu hari hidup akan meruntuhkannya, dan kau jatuh bersamanya. Stoicisme tidak menyuruhmu lari dari kenyamanan. Ia mengajarkan untuk tidak bergantung padanya, siap meninggalkannya jika perlu. Epictetus mengajarkan dengan jelas, kekayaan bukan memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit kebutuhan, termasuk kebutuhan agar semuanya terkendali, tidak ada yang mengganggu gelembungmu. Zona nyaman bukanlah musuh. Yang berbahaya adalah terjebak di dalamnya tanpa bergerak. Seperti pusat kebugaran di mana kau tidak menambah beban, kau berlatih tapi mandek. Tidak ada tantangan, tidak ada pertumbuhan, hanya pengulangan. Ingin hidup yang berdaya, belajar berganti-ganti, gunakan kenyamanan untuk mengisi energi dan ketidaknyamanan untuk tumbuh. Bekerja keras, pulih dengan sengaja, terima tantangan, hargai ketenangan. Melangkah berani, kembali kepada diri untuk memperkuat lagi. Yang penting, kau yang memutuskan kapan berkembang, kapan tidak nyaman, kapan istirahat. Yang tidak boleh adalah diam, mati rasa oleh rutinitas, membenarkan kelumpuhan dengan "aku baik-baik saja seperti ini." Benarkah atau hanya sudah terbiasa? Tanyakan sekarang, apa yang kau sebut stabilitas saat ini? Fondasi atau sangkar? Jika fondasi, bagus bangun di atasnya. Jika sangkar, dobrak pintunya. Tidak perlu lompat ke kehampaan, cukup melangkah ke tepian, amati jurang, dan putuskan untuk bergerak. Disitulah kapasitasmu berkembang. Disitulah kenyamanan menjadi batu loncatan, bukan jebakan. Seorang stoa tidak menyerah pada kesenangan atau lari darinya. Mereka menggunakannya, menguasainya, dan tidak takut pada usaha yang menyertainya. Kau juga seharusnya tidak takut. Jika zona nyaman tidak membuatmu kuat, ia melemahkanmu. Itu bukan istirahat, itu kemunduran. Mau maju, buat siklus. Bekerja, tidak nyaman, belajar kembali, perkuat. Ulangi, makin tinggi, makin mampu. Kenyamanan ada untuk membantumu, bukan menyerapmu. Kau di sini bukan untuk bertahan dalam kenyamanan, kau di sini untuk menggunakan yang kau miliki dan menaklukkan yang belum kau ketahui. Beginilah hidup diubah dengan tekad, bukan keabadian. Jadi ulangi hari ini. Zona nyamanku adalah dasarku, bukan batasku. Dan mulailah melompat. Jangan lari dari kenyamanan, manfaatkan. Raih kemenangan dari sana, tapi jangan tinggal di sana. Kau bukan emosimu, bacalah lagi. Kau bukan emosimu. Perasaanmu nyata, tapi tidak selalu benar, tidak selalu bermanfaat, tidak selalu baik untuk didengarkan. Karena emosi berfluktuasi, hari ini ingin menaklukkan dunia, besok ingin bersembunyi di balik selimut. Hari ini termotivasi, besok tidak ingin berbuat apa-apa. Jika kau membuat keputusan berdasarkan perasaan saat itu, kau ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja. Orang yang mencapai hal luar biasa bukan mereka yang selalu merasa ingin melakukannya, mereka yang bertindak meski tidak ingin. Mereka yang bangun pagi meski ingin tidur, yang pergi gym dengan tubuh lelah, yang menolak gangguan saat pikiran berteriak 5 menit lagi. Itulah disiplin, satu-satunya fondasi sejati untuk sukses. Lupakan frasa manis, video inspiratif, pidato emosional. Itu semua kebisingan. Yang mengubah hidup adalah kemampuanmu melakukan yang perlu dilakukan, bahkan ketika seluruh tubuhmu minta menyerah. Disiplin memang tidak nyaman, menuntut, bahkan menyakitkan. Tapi tahukah apa yang lebih menyakitkan? Melihat tahun berlalu dan kau masih sama, melihat orang lain maju sementara kau membenarkan kelambanan dengan "aku tidak mood". Melihat tujuan memudar karena kau menunggu saat tepat. Saat tepat tidak pernah datang, yang ada adalah saat ini. Dan kau memutuskan bertindak atau menyerah. Tinjau harimu hari ini. Berapa banyak keputusan berdasarkan perasaan, bukan yang harus dilakukan? Berapa kali kau bilang, "Tidak, besok saja"? Kau tidak perlu merasa senang untuk melakukan yang benar. Tidak perlu termotivasi untuk maju. Tidak perlu jadi yang terbaik untuk membangun sesuatu hebat. Yang kau perlukan hanya menepati janji pada dirimu sendiri. Meski lelah, sedih, takut. Itulah bedanya orang yang mencoba dan yang berhasil. Disiplin. Bukan keterampilan ajaib. Disiplin dilatih. Ditempa lewat keputusan kecil tapi tegas setiap hari. Mau bangun tepat waktu, lakukan meski tidak suka. Mau kerja 2 jam untuk proyek, tepati meski tidak mood.
Mau berhenti marah? Pertahankan ketenangan meski darah mendidih. Setiap kali kau memilih disiplin, bukan perasaan, kau memperkuat karakter, mendidik pikiran, membuktikan bahwa kau yang pegang kendali, bukan emosi. Kaum Stoa paham betul, kau tidak bisa kendalikan yang kau rasa, tapi kau bisa kendalikan yang kau lakukan dengan perasaan itu. Disitulah kekuatan berada, di celah antara dorongan dan tindakan, saat kau memilih untuk tidak menyerah. Lakukan setiap hari, lakukan tanpa alasan, tanpa tepuk tangan, tanpa merasa siap. Justru ketekunan diam itulah yang mengubahmu. Kau di sini bukan untuk selalu merasa baik. Kau di sini untuk menjadi kuat, untuk berani maju meski badai mengamuk dalam diri, untuk tetap di jalur saat emosi ingin menggagalkanmu. Disiplinkan dirimu atau hidupmu akan dikendalikan suasana hati. Dan percayalah, kau tidak ingin hidup seperti itu. Kau tidak sendirian, kau selalu dikelilingi sesuatu atau seseorang. Pertanyaannya, apakah lingkunganmu mendorong atau menjatuhkanmu? Karena sekuat apapun tekadmu, jika kau dikelilingi orang yang tidak percaya apapun, yang mengeluh, hidup dalam kritik dan drama, lambat laun kau akan seperti mereka. Kau bukan batu, kau manusia, rentan terhadap pengaruh. Itu bukan kelemahan, itu biologi. Itulah mengapa kau harus berhati-hati memilih lingkungan seperti memilih makanan atau istirahat. Apa yang kau izinkan di sekitarmu akan mengangkat atau mengurasmu. Mau maju, mulai dengan melihat jujur pada lingkunganmu. Siapa yang kau ajak bicara setiap hari? Siapa yang menyuburkan keraguanmu, bukan impianmu? Siapa yang kau beri akses tak terbatas ke waktumu, pikiranmu, energimu? Mungkin kau tidak bisa mengubah seluruh keluarga atau menghilangkan atasan, tapi kau bisa tetapkan batasan. Kau bisa pilih dengan siapa paling sering berinteraksi, dengan siapa berbagi tujuan, dengan siapa menghabis waktu luang. Pertumbuhanmu juga bergantung pada itu. Batasan yang jelas bukan egois, itu harga diri. Jika seseorang terus mengurasmu, menyabotase, meremehkan, atau mendorongmu ke stagnasi, mereka tidak pantas ada di garis depan hidupmu. Sesederhana itu. Tidak semua orang berhak dapat akses tak terbatas padamu, termasuk teman seumur hidup, keluarga, atau rekan kerja. Energimu adalah sumber daya suci. Lindungi itu. Kaum Stoa ahli dalam lingkaran dalam. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Mengapa? Ia paham tidak semua orang pantas tahu proses batinnya. Pelajari itu. Tidak semua orang pantas berpendapat tentang hidupmu. Tidak semua orang perlu tahu apa yang kau bangun. Di sisi lain, temukan sekutu sejati, orang yang menantangmu, yang tidak biarkanmu nyaman di tempatmu. Yang tidak hanya memuji, tetapi juga mengatakan kebenaran saat kau butuh. Kelilingi dirimu dengan mereka yang bergerak, yang hidup dengan tujuan, yang tidak menetap. Energi itu menular. Pikirkan, setelah bicara dengan seseorang, bagaimana perasaanmu? Lebih jelas atau lebih ragu? Lebih fokus atau lebih banyak keluhan? Sekarang putuskan, hubungan itu butuh didorong atau dibatasi. Pilihanmu, tapi jangan abaikan dampaknya pada hidupmu. Kau bisa jadi kuat, disiplin, bertekad, tapi jika lingkunganmu buruk, lambat laun keburukan itu merasuki pikiranmu. Bahkan lebih buruk, kau mulai percaya itu standarnya. Kau berhak dikelilingi kehebatan, tapi itu tidak datang kebetulan. Kau yang membangun, memilih, mempertahankannya. Jika harus berjalan sendiri sementara waktu sambil membersihkan lingkungan, lakukan. Kesendirian 1000 kali lebih baik daripada teman yang menjatuhkan. Ingat, lingkunganmu membentuk pola pikir membentuk hidupmu. Rawat, poles, lindungi. Tetapkan batasan di ada pengurasan, buat ruang di ada momentum. Begitulah kau membangun kehidupan bertujuan. Kau tidak wajib menoleransi siapapun. Kau wajib menjagai dirimu sendiri agar bisa tumbuh. Dan jika seseorang tersinggung karena kau menetapkan batasan, mungkin itu bukti bahwa batasan itu memang diperlukan. Kau putuskan siapa yang tetap dekat, dan keputusan itu menentukan sebagian besar takdirmu. 15. Pikiran tanpa disiplin akan kehilangan arah. Coba bayangkan, Anda masuk ke sebuah ruangan gelap, di dalamnya ada beberapa layar menyala. Setiap layar menampilkan adegan yang berbeda. Ada yang menghipnotis, ada yang menakutkan, ada yang sekadar mengalihkan. Anda bingung harus menatap yang mana? Anda beralih dari satu layar ke layar lain, tanpa keputusan, tanpa fokus. Tahukah Anda ruangan apa itu? Itulah pikiran Anda. Dan jika Anda tidak melakukan sesuatu, kebingungan itu akan menjadi normal. Pikiran Anda bagaikan ruang penuh suara.
Jika tidak bisa memilah, suara-suara itu akan menyeret Anda turun. Jika tidak memutuskan siapa yang bicara dan kapan, Anda akan terjebak dalam kebisingan. Dan jika tidak menetapkan batas, mereka akan mendominasi Anda. Anda tidak lelah karena apa yang Anda lakukan, melainkan lelah oleh pikiran-pikiran liar yang terus berlari tanpa kendali. Anda capek oleh daftar tanpa akhir dari segala kekhawatiran. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika saya tidak cukup? Anda bangun dengan kebisingan dan tidur dengan lebih banyak kebisingan. Tercerai-berai adalah kondisi default Anda, tapi tidak harus begitu. Masalahnya, Anda mengira kebebasan adalah kekacauan. Anda kira membiarkan pikiran mengalir itu alami, bahkan artistik, padahal tidak. Itu adalah pengabaian diri, dan harganya adalah kedamaian Anda. Disiplin mental bukan berarti kaku, itu tentang pengarahan. Itu tentang keberanian memutuskan pikiran mana yang layak dapat ruang dan mana yang harus ditutup. Sebab tidak semua yang Anda pikir pantas mendapat perhatian. Tidak setiap ide yang muncul harus dikejar. Kebanyakan hanyalah sampah emosional yang didaur ulang. Anda yang memutuskan hidup menurut impuls atau atas perintah kehendak sendiri. Perbedaan antara kedua jalan itu sangat mendalam. Saya usulkan sebuah kebiasaan. Tidak rumit tapi tidak nyaman karena ia menuntut Anda mengambil kendali. 5 hari ke depan saat bangun sebelum sentuh ponsel, sebelum online atau pikirkan tugas yang menumpuk, duduklah dalam hening. Hanya 3 menit. Hanya Anda dan pikiran Anda. Amati apa yang muncul. Jangan larut. Cukup perhatikan. Lalu pilih satu pikiran yang akan Anda beri energi hari ini. Hanya satu. Mungkin hari ini saya akan tetap fokus atau bertindak tenang atau tidak mengeluh. Tulis, baca, ingat sepanjang hari. Mengapa? Untuk membantu Anda mengatur dunia batin. Untuk melatih pikiran taat pada arahan Anda, bukan pada impulsnya. Orang kuat bukan yang tidak mudah teralihkan, melainkan yang tahu cara kembali ke pusat berulang kali. Meski sulit, meski sakit, meski lebih mudah menyerah pada kekacauan. Anda bisa punya bakat, kecerdasan, bahkan keberuntungan, tapi jika pikiran tidak didisiplinkan, semuanya sia-sia. Pikiran tak fokus seperti mesin menyala, tapi tidak maju, hanya berisik. Seorang stoa modern bukan yang tidak merasa, ragu, atau sakit. Ia adalah yang melatih perhatiannya, seolah-olah hidupnya bergantung pada itu. Karena memang begitu. Dan jika masih cari alasan untuk serius, inilah alasannya. Setiap kali Anda tidak memilih pikiran Anda, orang lain akan melakukannya. Sebuah algoritma, berita, orang beracun, ketakutan lama. Maukah Anda menyerahkan pikiran Anda kepada siapa saja? Pikiran tak disiplin akan tercerai-berai, dan hidup yang tercerai-berai akan hilang. Anda yang memilih, fokus, arahkan. Semua kekuatan berawal dari yang tak terlihat, dari apa yang Anda pikir saat tak ada yang lihat. Maukah hidup sebagai budak dari yang tak Anda kendalikan? Mau lelah dan frustrasi setiap hari oleh hal-hal yang bukan urusan Anda? Jika tidak, mulailah lakukan apa yang hanya sedikit orang berani lakukan. Terima batasan Anda dan curahkan seluruh tenaga pada apa yang bisa Anda ubah. Kebenaran pahitnya, jika tidak kuasai di mana menaruh energi, hidup akan menerbangkan Anda seperti daun di angin. Di dunia modern, segala sesuatu bersekongkol membuat Anda hilang fokus. Berita, opini, kebisingan, semua membanjiri Anda dengan informasi dan drama yang bukan milik Anda. Dan saat berusaha mengendalikan segalanya, Anda justru kelelahan, kalah, dan terputus dari kekuatan sejati. Stoicisme menantang Anda langsung. Kenali apa yang bergantung pada Anda, lepaskan yang tidak. Ini bukan pasrah, ini strategi. Bukan menyerah, ini kebebasan. Jika terobsesi pada hal eksternal, Anda kalah sebelum mulai. Tapi jika kuasai diri sendiri, Anda jadi tak terkalahkan. Contoh nyata, bayangkan pandemi. Berapa banyak orang lumpuh karena tak bisa kendalikan situasi? Mereka depresi, frustrasi, hilang ketenangan. Tapi mereka yang paham bahwa kekuatan terletak pada cara merespons, bukan pada yang terjadi di luar, menemukan kekuatan yang membuat mereka tetap teguh. Mereka fokus pada merawat diri, membantu orang lain, beradaptasi. Itulah yang membedakan. Sekarang, lakukan hal sama dengan masalah Anda. Entah itu pertengkaran, kegagalan, kekalahan, atau ketidakadilan. Selanjutnya tanya, apakah ini tergantung pada saya? Jika tidak, hentikan pemborosan mental dan emosional. Itu tidak worth it. Simpan energi untuk yang bisa diubah.
sikap, keputusan, usaha Anda. Ini latihan yang bisa ubah cara hadapi kesulitan. Setiap kali merasa kewalahan, berhenti, tarik napas, buat 2 kolom. Satu berisi apa yang dalam kendali Anda, satu lagi yang tidak. Jujur dan tepat. Lalu ambil daftar itu dan bakar. Robek atau buang kolom yang tidak bisa Anda kendalikan. Ya, singkirkan secara fisik. Ini simbol bahwa Anda tak akan buang waktu atau energi untuk yang tak bisa diubah. Lalu, fokus 100% pada kolom yang bisa dikelola. Rencanakan, bertindak, bertahan. Jangan biarkan energi terbuang dalam penyesalan atau amarah pada yang tak terelakkan. Pengendalian diri dimulai di sini. Jangan biarkan dunia mengubah Anda jadi boneka keadaan. Anda jauh lebih dari itu. Pejuang stoik tidak lawan yang mustahil, tapi lawan yang bisa dihindari. Gangguan, keluhan, rasa tak berdaya. Setiap kali terima apa yang tak bisa dikendalikan, Anda membebaskan diri. Setiap kali investasikan energi di medan perang sejati, Anda tumbuh. Buat komitmen pada diri sendiri. Mulai hari ini, sebelum habiskan energi mental atau emosional, tanyakan, apakah ini tergantung pada saya? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, berikan segalanya. Pertanyaan sederhana ini selamatkan Anda dari penderitaan hariah melawan hantu dan bawa Anda mendekati kekuatan pengendalian diri yang tak tergoyahkan. Sebab ini bukan tentang mengendalikan dunia, tapi mengendalikan pikiran. Dan saat kuasai itu, tak ada badai atau masalah yang bisa jatuhkan Anda. Siapa bilang hidup harus mudah? Jika Anda pikir rintangan adalah hukuman tidak adil, bahwa hidup memukul tanpa alasan, dan bahwa Anda korban, bangun sekarang. Kebenarannya, pukulan-pukulan itu adalah landasan tempat karakter Anda ditempa. Setiap kesulitan, setiap jatuh, setiap masalah yang hidup lemparkan adalah ujian. Bukan untuk hancurkan Anda, tapi buat Anda lebih kuat. Kaum Stoa tidak mengeluh tentang takdir, juga tidak meratapi keadaan sulit. Marcus Aurelius, salah satu yang terhebat, tahu bahwa kesulitan adalah bagian perjalanan, dan cara Anda bereaksi menentukan siapa Anda. Anda tidak bisa kendalikan kapan badai datang, tapi bisa kendalikan cara menghadapinya. Apakah akan biarkan ia hanyutkan Anda, atau akan gunakan untuk tumbuh? Lupakan mentalitas korban yang melumpuhkan. Rintangan bukan tembok, tapi anak tangga. Setiap kali sesuatu terasa menghambat, sebenarnya ia beri kesempatan untuk naik lebih tinggi, untuk temukan jati diri. Mau hidup nyaman tanpa tantangan? Saya peringatkan, itu kematian dalam hidup. Anda ingin jadi kuat, tak terhentikan, kuasai takdir, dan itu hanya bisa dicapai dengan hadapi kesulitan langsung. Ini yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk ubah hubungan dengan masalah. Saya sarankan latihan yang akan bantu Anda lihat rintangan dari sudut berbeda. Setiap kali hadapi kesulitan, tulis 3 hal yang bisa dipelajari darinya. Jangan cari alasan atau tenggelam dalam keluhan. Cari pelajaran, keterampilan apa yang bisa dikembangkan, kesalahan apa yang bisa dihindari lain waktu, kekuatan batin apa yang bisa diaktifkan. Perubahan perspektif ini sederhana tapi brutal. Ia ubah beban jadi energi, masalah jadi peluang. Saat mulai cari sisi positif bahkan dalam negatif, Anda bangun otot mental yang tak terkalahkan. Bayangkan atlet yang latih diri untuk kompetisi. Mereka tidak rayakan hari-hari mudah. Mereka rayakan latihan keras, kemunduran, kegagalan sementara, karena mereka tahu disitulah persiapan sejati terjadi. Begitu juga seharusnya hidup Anda. Ingat, rasa sakit, frustrasi, kegagalan, bukan musuh. Mereka adalah guru. Mereka ajari kesabaran, ketahanan, pengendalian diri. Mereka ingatkan bahwa Anda manusia, tapi juga bahwa Anda punya kekuatan untuk tentukan sikap. Jangan biarkan takut pada rintangan hentikan Anda. Alih-alih lari atau melawan, hadapi dengan tekad. Tanya diri, apa yang bisa saya dapat dari ini? Bagaimana saya bisa berkembang? Apa yang bisa saya lakukan berbeda? Saat menginternalisasi ini, tak ada yang kejutkan Anda, kritik, kehilangan, penolakan. Sebab Anda akan tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada benih kekuatan menunggu dipupuk.
Jadikan masalah sebagai latihan mental Anda. Kerja keras, konsisten, jangan menyerah saat terasa sakit, karena hidup memang begitu. Serangkaian tantangan, dan Anda yang putuskan apakah hancur atau tumbuh lebih kuat. Ingat, jadi stoik bukan menghindari pertempuran, melainkan berjuang dengan keberanian, akal sehat, dan tekad gigih. Jangan biarkan rintangan jadi alasan menyerah. Rintangan adalah kesempatan untuk lahir kembali lebih kuat. Masa lalu tidak punya kendali atas Anda, kecuali Anda izinkan. Kisah yang Anda ulang-ulang, yang kuras energi dan jebak Anda dalam siklus korban, tidak lebih dari narasi yang Anda pupuk sendiri. Ubah narasi itu, dan Anda ubah hidup Anda. Berhenti memikul beban dari yang sudah terjadi. Ini bukan tentang lupa atau menyangkal yang sudah dialami, tapi tentang ambil kendali dan ubah masa lalu jadi alat untuk pertumbuhan. Masa lalu adalah lahan subur, bukan penjara. Mau jadi budak kesalahan sendiri atau arsitek masa depan? Perhatikan baik-baik. Luka yang Anda tanggung tidak tentukan harga diri, melainkan kemampuan bangkit setelah setiap jatuh. Marcus Aurelius tahu bahwa pikiran kita adalah pabrik makna. Jika putuskan beri makna baru pada pengalaman yang membekas, tak ada bayangan bisa hentikan langkah Anda. Jangan tunggu orang lain ubah kisah Anda. Hanya Anda yang punya kekuatan untuk tafsir ulang apa yang terjadi dan beri makna yang menguatkan, bukan melemahkan. Memang tidak mudah, jangan tipu diri, tapi itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Tak ada alasan. Jika masih terjebak di bab gelap, itu karena Anda pilih terus baca dengan perspektif pesimis, sama. Paksa diri ubah perspektif itu. Tak ada lagi kisah yang rendahkan atau jadikan Anda korban. Anda jauh lebih dari itu. Untuk bantu Anda, saya sarankan latihan yang bisa dilakukan hari ini. Luangkan waktu saat merasa kalah atau terhina. Tinjau dengan tenang dan tulis semua yang dipelajari dari pengalaman itu, sekecil atau senyaman apapun. Bisa berupa keterampilan baru, pelajaran tentang orang atau situasi, atau kekuatan yang ditemukan dalam diri. Lalu tulis versi baru dari episode itu, yang tunjukkan bagaimana pengalaman itu dorong Anda tumbuh dan jadi lebih kuat. Ini bukan sihir, ini tekad dan tindakan. Ubah kisah butuh usaha, tapi hasilnya membebaskan. Ini tentang jadi penguasa masa lalu, bukan budaknya. Setiap kali dapati diri merenung kisah negatif sama, berhenti dan ingatkan diri pada versi baru yang sudah Anda ciptakan. Ulangi narasi itu dalam pikiran, jadikan itu kebenaran Anda. Ini akan beri kekuatan untuk atasi rintangan apapun. Anda bukan apa yang terjadi pada Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengannya. Tak ada jalan lain untuk maju. Jadi mulai sekarang, ubah sejarah, ubah hidup Anda. Jika Anda menikmati konten ini, kami mengundang Anda untuk berlangganan dan menyukai untuk mendukung kami. Bagikan video ini dengan keluarga atau orang terkasih jika merasa bermanfaat. Di akhir video, Anda akan lihat 2 pilihan video tambahan yang kami pilih khusus untuk temani Anda dalam pengembangan diri. Pelukan hangat.